Video ini saya buat untuk Anda yang mempunyai masalah serupa. Kalau tidak punya masalah serupa, tidak perlu komen yang aneh-aneh. Cukup ini sebagai informasi saja. Kalau tidak suka, di-skip. Nggak usah komentar aneh-aneh. Ya, please. Jadi gini, saya membantu seseorang bertemu kembar jiwanya karena beliau semenjak kecil sampai dengan punya cucu selalu mengalami proses sial dalam hidupnya. Kemudian setelah bertemu kembar jiwanya, baru ketahuan bahwa orang tua dari beliau ini menumbalkan. Jadi pada saat masih kecil, beliau hampir akan ditumbalkan oleh orang tuanya, tapi tidak jadi. Di dalam ilmu hitam, perjanjian dengan darah itu tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Kayak kita kalau sudah masuk gangster, ya, kalau kita sudah masuk kelompok mafia, mafia narkoba, mana bisa kita resign, mana bisa kita berhenti dari siklus mafia, karena kita sudah kadung tahu seluk-beluk di dalam klub mafia ini kan gitu loh ya, sindikat ini. Nah, sama kalau Anda sudah masuk ke acara pertumbalan, kemudian nggak jadi karena ternyata yang mau ditumbalkan adalah anak, tapi ternyata seiring jalan bapaknya merasa ragu, kemudian tidak jadi menumbalkan anaknya. Apakah bisa dibatalkan? Bapak ini tidak pernah melakukan pembatalan. Dengan dukunnya mungkin dia membatalkan, tapi dengan iblis, dengan setan, dengan kuasa kegelapan, di mana si dukun sudah menjanjikan nanti orang ini akan datang membawa tumbalnya. Nah, itu belum dibatalkan, itu tidak bisa dibatalkan. Perjanjian darah dengan iblis tidak bisa dibatalkan, kecuali minta pertolongan Tuhan dan mohon ampun dan membayar karmanya kepada Tuhan kalau Anda bermain-main ilmu hitam. Kejadiannya nanti kayak ibu ini, bapak dari ibu ini menumbalkan ibu ini, anaknya. Jadi seorang bapak menumbalkan anaknya. Di tengah jalan, nggak jadi saya cinta sama anak saya, nggak jadi. Nah, perjanjian dengan iblisnya tidak bisa dibatalkan. Sehingga ibu ini kejiret. Jadi iblis itu menganggap bahwa itu sudah didonasikan, nyawa yang tadinya dijanjikan untuk dipersembahkan kepada kuasa kegelapan, diminta kembali, itu sudah akan dikejar oleh kuasa kegelapan. Anda akan dikejar. Kalau Anda yang ditumbalkan, Anda akan dikejar. Jadi melalui berbagai macam cara, tumbal ini harus sampai ke tangan saya. Kalau Anda tidak bermain ilmu cahaya, kalau Anda hanya bermain-main di dalam agama, tidak cukup kuat. Kenapa? Karena Anda ngendon di agama, padahal agama adalah tangganya. Anda harus naik langsung ke Allah yang Maha Cahaya. Kenapa? Karena gaibnya Allah yang Maha Cahaya inilah yang membakar semua yang gelap-gelap, sehingga bukan untuk dibunuh yang gelap-gelap itu, tapi disempurnakan menjadi cahaya terang juga. Mereka harus membayar karma juga supaya tidak lagi terlibat di dalam kemafiaan, kesindikatan, dihancurkan sindikatnya, tapi manusia-manusia atau roh-roh di dalam sindikat itu yang harus diselesaikan, yang harus kita berikan cahaya Tuhan. Ya. Kuasa kegelapan tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa menghancurkan iblis. Kalau iblis dihancurkan, satu dihancurkan, dia akan mecah jadi 100. Sehingga kuasa kegelapan semakin banyak. Dan kalau menghancurkan kuasa kegelapan tanpa cahaya Allah, dia akan nyerang ke anakmu menjadi penggodamu, tetanggamu menjadi penggodamu. Itu. Jadi ilmu agama itu naikkan levelnya. Sehingga Anda berpegangan kepada Allah yang Maha Cahaya. Allah yang Maha Cahaya. Oke?
Jadi itu informasi, itu sekedar informasi. Dan caranya agar Anda tahu atau tidak tahu, banyak dari kalian yang saya suruh ketemu kembar jiwanya tidak bisa bertemu dengan kembar jiwanya itu karena dua sebab. Satu, Anda tidak percaya. Kedua, kembar jiwa Anda, roh Anda, jiwa Anda dibawa sama dukun. Cara untuk Anda mengambil kembali. Karena kalau Anda tidak mengambil kembali kembar jiwa Anda, itu kayak diperbudak. Ya, jadi kayak soul Anda itu dibeli, sudah diperbudak oleh kuasa kegelapan. Ini nama Anda, ya, nama Anda atau foto Anda masukkan ke dalam gelas. Anda minta cahaya suci di tangan Anda. Ya Allah, ya Allah, saya minta cahaya suci di tangan saya. Bayangkan Allah Tuhanmu mengirimkan cahaya di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Imani, imani, imani. Benar-benar dirasakan cahaya Tuhan di tanganmu. Benar-benar dipikirkan. Benar-benar dipikirkan, Tuhan mengirimkan cahaya buat saya. Ada di tangan saya. Kemudian, nama Anda ini, anggaplah badan Anda bayangkan Anda berada di dalam gelas ini. Anda tutup dengan cahaya Tuhan. Tangan Anda sudah ada cahayanya kan? Ambil nafas, tahan, hembuskan, syahadatkan. Doakan. Ya, bisa trisandya, bisa syahadat, bisa pengakuan iman rasuli, bisa apa saja doakan. Kemudian doa yang agama Anda ajarkan, plus Tuhan, saya tidak rela kembar jiwa saya, diri saya ditumbalkan. Saya tidak tahu dengan cara apa saya bisa menebus kembali diri saya yang kemungkinan ditumbalkan orang. Bila mana ditumbalkan Tuhan, saya mohon kuasa-Mu yang ajaib yang mengambil, yang melepaskan kembar jiwa saya, melepaskan dari rantai-rantai yang memenjarakan, membelenggu mereka. Kembalikan pulang kepada saya karena saya tidak ikhlas. Begitu Anda bilang saya tidak ikhlas, kembar jiwa Anda atau diri Anda ditumbalkan, kuasa kegelapan tidak akan punya cara untuk menahanmu. Bayangkan dirimu, kamu perem di dalam cahaya Tuhan. Bayangkan cahaya Tuhan ini di tanganmu ini, masukkan ke dalam gelas. Bayangkan dirimu di dalam diperam dalam cahaya Allah. Bayangkan dirimu bersinar. Yakin seyakin-yakinnya Anda terbebas dari belenggu. Bayangkan tangan Anda ada rantainya. Lepasin. Pegang kedua tangan Anda. Apapun yang membelenggu tangan saya, cahaya Allah yang membebaskan saya keluar dari belenggu. Pegang kaki Anda. Apapun yang mengikat kaki saya lepaskan dari belenggu dalam cahaya Allah, dalam perlindungan Allah. Kemudian dari kepala, kaki sampai kepala lagi Anda buat lingkaran, dirimu masuk di dalam lingkaran perlindungan Allah, dan kemudian Anda ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan diri Anda peluk, Anda aman. Misalnya namamu Joko. Joko, kamu aman. Saya melindungimu. Saya menjagamu, kamu aman. Gitu. Itu cara simple. Ambil kembali kembar jiwa Anda. Jangan mau ditumbalkan oleh kuasa apapun juga. Ya, itu cara simple. Semoga bermanfaat.